Halo para mochi, selamat datang di Story Mochi. Sebelum kalian menyaksikan film yang berikut ini, alangkah baiknya klik like and subscribe dan lonceng yang ada di bawah ini. Karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga cek kuota, sedia bantal, cemilan, dan terakhir teman nonton. Langsung saja ke cerita movie dan sinema. Cerita dimulai di sebuah tempat yang indah, seperti rumah hobbit yang ada di Lord of the Ring. Namun dalam cerita ini berada di Horlivka, Ukraina, perbatasan antara Ukraina dan Rusia, mengisahkan seorang lelaki yang bernama Mykola Voronin. Dia adalah seorang hipis yang cinta damai. Mykola hidup berdua dengan istrinya Nastya di sebuah tempat yang terpencil di perbatasan tanpa ada tetangga kanan kiri. Mykola sendiri bekerja sebagai seorang guru di sekolah Rusia, sedangkan Nastya mengerjakan pekerjaan rumah dan kesenian seperti melukis dan memahat. Bagi itu, sebelum Mykola berangkat mengajar, istrinya ngajakin dulu. Enak kali ya bro, morning sex gitu ya, hehe. Di scan berikutnya, Mykola berada di sekolah. Karena memang dia hidup di desa terpencil, dia pun tidak punya listrik apalagi TV atau telepon, bahkan hanya punya sepeda untuk berangkat ke sekolah. Hanya saat di sekolah lah Mykola bisa mengetahui informasi tentang dunia luar. Di sekolah, Mykola tidak dihargai oleh para muridnya, terutama Ivan, karena Mykola adalah orang Ukraina, bukan orang Rusia. Mykola hidup dengan damai bersama istrinya, bernyanyi bersama, mandi bersama, tidur bersama, makan juga bersama. Iyalah udah punya istri, nggak kayak para mochi yang masih jomblo, hehe. Karena memang hidup di daerah terpencil, Mykola melewatkan peringatan tentang invasi Rusia yang akan datang. Nyatanya malam itu pasukan Rusia menerobos perbatasan Ukraina. Paginya saat Mykola berangkat ke sekolah, dia sempat berpapasan dengan dua orang tentara Rusia. Dia pun tak menaruh curiga sedikit pun kepada dua tentara tersebut. Sampainya di sekolah, Mykola baru mengetahui bahwa ada invasi dari Rusia dan sekolah pun diliburkan. Dengan kecepatan dan kekuatan kaki Mykola mengayuh sepedanya secepat mungkin untuk kembali ke rumah. Dia khawatir dengan istrinya karena mengingat ada dua tentara Rusia yang ada di sekitar rumahnya tadi pagi. Adegan berikutnya sungguh sangat menyedihkan. Mykola mendengar cerita istrinya yang sedang hamil di ruda paksa. Dengan sekuat tenaga, Mykola menolong istrinya. Namun apa daya, Mykola hanyalah warga sipil biasa. Tentara Rusia itu menganggap bahwa istri Mykola adalah seorang mata-mata. Mykola yang terkapar hanya bisa melihat tentara Rusia dengan koreknya membakar rumahnya. Ketika kedua tentara itu akan pergi, Nastya masih berusaha melawan dengan melempar sebuah batu. Namun apa daya, tentara itu menembak Nastya, otomatis meninggal. Mykola yang sekarat dan istrinya yang meninggal ditemukan oleh batalion sukarelawan Ukraina. Mereka pun membantu pemakaman Nastya. Di puing-puing rumahnya yang terbakar, Mykola menemukan ukiran malaikat dari istrinya. Nastya pernah berkata kepada Mykola bahwa ukiran itu adalah pelindung untuk Mykola. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi, Mykola pun akhirnya mengikuti kedua batalion sukarelawan Ukraina tersebut. Pemimpin batalion sukarelawan menanyakan tujuan Mykola ikut bergabung. Dengan jelas dan lantang Mykola menjawab balas dendam, dan dia pun bersumpah untuk mengusir dan membalas dendam kepada tentara Rusia. Adegan berikutnya memperlihatkan Mykola yang berlatih menjadi tentara relawan. Tentu adegan latihannya pun mudah ditebak, seperti push up di tengah hujan, angkat beban, merangkak di bawah jaring, lintasan halang rintang, dan lain-lain. Hingga akhirnya Mykola mengikrarkan diri bahwa dirinya bukan lagi seorang hipis yang cinta damai dan mengubah namanya dengan kode nama Raven. Dari sini Mochi akan mengubah nama Mykola menjadi Raven. Dengan kegigihan Raven menunjukkan keahliannya terutama dalam matematika dan fisika. Ya iyalah, dia kan dulunya seorang guru. Tidak cuma itu, Raven pun belajar merakit senjata. Pemimpin relawan menyampaikan bahwa sniper di garis depan mulai berkurang dan menawarkan kepada relawan jika ada yang ingin ikut untuk latihan menjadi sniper. Dengan sigap, Raven mengajukan diri. Namun semua orang menertawakan dan meremehkannya. Akhirnya sebagai bukti, Raven pun menunjukkan kemampuannya merakit AK-47 dengan waktu maksimal 20 detik. Setelah membongkar dan memasang AK-47, Raven hanya membutuhkan waktu 18 detik. Kapten pasukan Ukraina yang melihat itu pun tertarik dengan Raven. Saat ini Raven belajar secara resmi menjadi seorang sniper. Akhirnya Raven pun mendapatkan senjata pertamanya. Namun tidak seperti yang Raven harapkan. Dia hanya mendapatkan senjata SKS yang biasa dipakai oleh tentara, bukan seorang sniper. Seperti adegan sebelumnya, pelajaran pun dimulai. Emang dasarnya Raven adalah seorang guru matematika. Untuk pelajaran fisika dan matematika dia memang paling jago. Apalagi memang seorang sniper dibutuhkan kesabaran dan kepintaran, terutama dalam menghitung jarak dan lain-lain.
Adegan belajarnya kini sudah selesai, tinggal saatnya ke lapangan. Dan akhirnya setelah pelatihan keras, Raven pun ditugaskan di kombi pertama. Akhirnya tugas pertama Raven pun tiba. Dia harus merebut kembali pos pemeriksaan yang telah diduduki oleh Rusia. Namun saat akan melakukan aksinya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang dinaiki oleh dua orang sipil. Dengan kemampuan tim dan sang kapten sebagai sniper, akhirnya misi pertama Raven pun berhasil. Di scan kali ini diperlihatkan ada dua tentara sniper yang sedang mengendap-endap. Namun ternyata ada sniper lain yang sudah mengincar mereka. Sambil makan kacang dan menunggu mangsanya keluar, dia merekam penembakannya. Ternyata orang yang makan kacang sambil merekam penembakan adalah sniper Rusia, sedangkan mangsanya adalah pasukan Ukraina, teman Raven. Scan berganti, berikutnya terlihat sekelompok tentara Rusia sedang berjalan menyusuri daerah yang berkabut. Kemudian Raven dan kaptennya menanam sebuah bom di beberapa titik dekat pohon. Sedangkan pemicu dia tandai dengan sebuah daun yang menempel di pohon. Tak selang berapa lama ada 5 orang kelompok tentara Rusia yang berjalan dengan percaya diri seperti di catwalk, padahal lagi perang cuk. Dengan teropongnya Raven mengarahkan senjatanya kepada pemicu bom. Namun saat dia mengarahkan teropongnya, dia melihat ada orang yang dia kenal. Dalam rombongan tersebut, dia adalah Ivan, muridnya saat dia mengajar. Siswa yang dulu paling menghormati Raven dan mencacinya. Ya akhirnya dengan satu tembakan catwalk, tentara Rusia pun kocar-kacir karena bom yang meledak. Scan kini beralih ke benteng pertahanan Rusia. Di sini diperlihatkan pasukan Rusia dan tanknya sedang berkumpul. Kemudian ada seorang kapten yang mengarahkan pasukannya untuk bergerak dan mengincar sniper milik Ukraina. Ternyata sniper inilah yang tadi nembak orang pakai makan kacang sambil merekam video. Kembali di sini diperlihatkan dua orang yang sedang bersembunyi. Siapa lagi kalau bukan sang kapten dan Raven. Di sebuah semak yang coklat dan tidak terlihat, kapten dan Raven berjaga. Mereka mengawasi ada sebuah mobil dan dua orang tentara Rusia. Dengan penuh percaya diri dan bangga, Raven meminta izin sang kapten untuk menembak salah satu tentara Rusia. Namun sang kapten tidak memberikan izin. Tidak memperdulikan sang kapten, Raven pun tetap menembak salah satu tentara Rusia. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang akhirnya tempat persembunyian Raven dan sang kapten pun terlihat oleh sang sniper Rusia. Dengan kemampuannya, sniper Rusia itu berhasil membunuh sang kapten. Raven sangat menyesali perbuatannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Di adegan berikutnya, nampak dua sniper Rusia yang sedang berjaga. Salah satunya ada di tumpukan sampah dan satu lagi ada di dalam sebuah gedung kosong. Di satu sisi, Raven berada di rerumputan yang bergoyang. Dengan kesabaran dan ketelitian Raven mencari musuhnya hingga akhirnya dia menemukan ada setumpuk sampah yang bergerak. Dengan akurasi 98%, Raven pun berhasil menumbangkan musuh yang ada di tempat sampah. Namun musuh yang ada di dalam gedung pun melihat Raven. Raven pun tertembak. Akan tetapi dia bisa membalas tembakan musuh yang ada di dalam gedung. Dengan sekali tembak, musuh yang ada di dalam gedung tewas. Adegan berikutnya si Raven ini rapat cuy, dan didapat informasi bahwa sniper Rusia yang memiliki kode seri dia adalah yang membunuh sang kapten. Tidak hanya itu, ternyata seri sendiri sudah berhasil membunuh 5 sniper dari Ukraina, bahkan 3 penembak mesin, dan setiap aksinya seri selalu merekamnya. Tujuannya adalah untuk menurunkan moral dari lawan. Strategi pun dibentuk untuk membunuh seri yang bersembunyi di pabrik kimia klorin yang bertekanan tinggi, dan jika meledak akan bahaya buat lingkungan, sehingga diputuskan untuk para sniper yang akan menyerang tempat tersebut. Scan selanjutnya ada di pabrik kimia. Pasukan sniper Ukraina mulai bersiap, sedangkan Raven sendiri menyusup ke dalam, menghabisi satu persatu musuhnya. Hal yang tak terduga pun terjadi. Raven bertemu kembali dengan dua orang yang telah membunuh istrinya. Tanpa babi bu bebo, Raven pun menembak keduanya. Perlahan tapi pasti, dengan senyap Raven masuk ke area musuh. Pasukan sniper yang ada di luar pun menghabisi penjaga Rusia yang sedang berpatroli. Dengan cerdasnya, Raven menggunakan senjata mesin untuk mengelabui musuh yang lain, agar tembakan dari teman-teman snipernya tidak ketahuan. Seri pun baru menyadari bahwa ada yang tidak beres, dan ternyata benar pasukan yang ada di bagian depan telah dihabisi. Seri akhirnya turun tangan mengecek kondisi pasukannya, dan benar saja dia menemukan pasukannya yang sudah tergeletak ditembak oleh sniper. Setelah mengecek pasukannya, Seri pun mulai siaga. Ia kembali ke posisinya yang semula. Namun tak disangka ternyata ada sesuatu berada di tempat yang semula. Ada sebuah patung malaikat yang tergeletak di sana. Di persembunyiannya, dengan perlahan Raven mengeluarkan pisaunya. Raven pun menikam Seri tepat di leher. Tusuk di leher, tusuk. Akhirnya sang sniper Rusia pun tewas seketika. Setelah itu Raven mengambil jam tangan Seri dan senapan Seri. Buat kenang-kenangan ya bos, hehe. Di tempat lain, pasukan Seri yang lain kembali ke tempatnya. Ternyata di situ sudah terpasang jebakan granat bom dan meledaklah duar.
Akhirnya misi membersihkan sniper Rusia pun selesai dan perang pun pecah saat pasukan Rusia mulai datang ke pabrik kimia. Namun dengan cekatan pasukan sniper Ukraina yang ada di luar segera menembaki pasukan Rusia hingga akhirnya semua pasukan Rusia pun mati. Setelah misinya selesai, Raven pun berjalan sendiri menyusuri jalan setapak yang ternyata dia menuju rumahnya yang dulu karena memang lokasi pabriknya dekat dengan rumahnya yang terbakar dulu. Akhirnya Raven memutuskan untuk mudik. Bukan mudik, ternyata ziarah ke makam istrinya. Ternyata tentara juga manusia, dia juga bisa bersedih dan menangis. Namun demi tugas negara, Raven harus tetap tegar. Di scan yang terakhir nampak salju putih menutupi lahan yang sangat luas. Tak terlihat dengan jelas di situ ada seorang yang sedang tiduran. Bukan sembarang tiduran, tapi dia sedang bersiaga dengan senapan yang ada di depannya. Ya, dia adalah Raven. Nampak di sebelahnya ukiran pahatan malaikat dari sang istri. Dengan menitikkan air mata, Raven pun berdoa kepada Tuhannya. Walaupun perang Ukraina melawan Rusia masih terus berlanjut dan semakin memanas hingga saat ini, kedamaian memang masih belum bisa terlihat di kedua negara tersebut, tetapi usaha untuk perdamaian dunia masih terus digalakkan. Movie ini diambil dari kisah nyata seorang Mykola Voronin yang terjadi pada tahun 2014. Dapat kita simpulkan perang hanya akan membawa sebuah bencana dan kepedihan. Bahkan seorang yang cinta damai pun bisa menjadi pembunuh berdarah dingin dan pendendam. Dan film pun berakhir.